salihat wa ahkamahu ala lisani anbiya'ihi minal rusul wal anbiya wa syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sahiril anbiya wa syarrafa ahla baitihi ala sahiril mu'minin haitsu ja'alahum mutahharin mukarramin inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man syarrafa hadhil ummah birisalatihil ammah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken utaminipun Bapak Kyai Haji Ali Mustafa selaku ketua kepala ya MTSN 1 Pati panjenenganipun Romo Yai Agus Mujib yang kalau hormati sedaya dewan guru, asatid, asatidah, sedaya karyawan MTSN 1, putra putri, sedaya ingkang kawula tresnani, kawula banggaaken, kawula dongaaken, mudah-mudahan ke depan jadi anak yang sholih sholihah. Amin Allahumma. Tadi ketika kita baca bareng-bareng ada kalimat-kalimat yang sangat istimewa yang perlu saya utarakan dan saya sampaikan. Juga ada nama-nama orang-orang besar yang kita sebut bareng-bareng, kita buat wasilah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nama beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Sayyid Hasan Hussein. Semua yang hadir yang saya muliakan, Rasulullah seorang pemimpin yang sangat amat luar biasa. Yang seperti itu pun Allah masih menampakkan kehebatan beliau-beliau orang yang berada di sekelilingnya. Di antaranya Sayyidah Khadijah. Perlu kita ketahui bagaimana keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disayangkan kalau ada umat Nabi tidak faham tentang keluarga beliau, sementara faham keluarga artis. Raffi Ahmad dipelajari, namanya istrinya siapa, namanya anaknya pertama siapa. Lu kok sampai ndak paham keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang hadir yang saya muliakan, kebesaran seorang pemimpin tidak bisa menyampingkan kebesaran orang-orang di sekelilingnya. Kita bisa melihat siapa tokoh-tokoh kita. Ada Pak Ali Musyafa karena punya pendamping yang setia. Harus merelakan pergi ke Pati setiap jam 3 subuh. Goro-goro ngerumati adik-adik. Maka kesungguhan Bapak Ali Musyafa kalau tidak kamu imbangi dengan ketekunan, itu artinya pengorbanan yang disia-siakan. Siap ya selalu mengikuti Pak Ali Musyafa? Siap ya? Alhamdulillah. Imbangi ketulusan beliau
dengan kesungguh-sungguhan kalian. Tidak ada orang sesempurna baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah juga menampakkan kehebatan beliau-beliau yang di sekeliling Rasulullah. Di antaranya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dinikahi Rasulullah. Rasulullah usia berapa? 25. Sayyidah Khadijah usia berapa? 40. Bersama dengan baginda Nabi sampai punya anak lagi 6, karena sebelumnya juga punya anak dengan suami yang pertama dan yang kedua. Rasulullah yang ketiga. Di usia 40 tahun beliau masih memberi hadiah kepada baginda Nabi 6 anak. 3 laki-laki, 3 perempuan. Jumlah anak baginda Nabi 7. Yang 1 dari Maryah Al-Qibtiyah, Egypt, Mesir, yaitu Sayyid Ibrahim. Di sini sudah ada pelajaran Aqidatul Awam? Belum. Nanti dikasih pelajaran tambahan, walaupun hanya hafalan, nanti kalau sudah besar akan tahu artinya. Wasab'atun auladuhu faminhumu salasatun minal dzukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dayulaqabu atahu Ibrahimu min Sariyah wa umruhu Mariyatul Qibtiyah 3. Kemudian yang perempuan 4, wa arba'un minal inasi tudkaru ridwanu rabbil jami yudkaru Fatimatu Zahra uba luha Ali wa benahu masibtani fadluhum jali Sofiyatun Maimunatun wa ba'da wa arba'un minal innasi tudkaru ridwanu rabbil jami yudkaru Fatimatu Zahra uba luha Ali wa benahu masibtani fadluhum jali Hindun wa Zainabun kada Juwair wa Ummu Kulsum min zakat radhiyah. Yang 4 perempuan, Siti Fatimah, Siti Kulsum, Siti Juwairah, Siti Hindun. Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah wa Ummu Kulsum min zakat radhiyah. Jadi 4 perempuan, laki-laki berapa? 3. Di sini saya ingin menerangkan beliau Sayyidah Khadijah. Tidak ada perempuan terhebat di muka bumi seperti Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau lebih awal daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau orang yang sangat tekun menjalankan syariat sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Itu Siti Khadijah. Maka beliau dipilihkan oleh Allah untuk baginda Nabi. Tidak banyak orang yang tahu tentang Siti Khadijah. Setelah wafat Sayyidah Aisyah, ingin tahu tentang Siti Khadijah lebih banyak. Ya, caranya bagaimana? Rasulullah dipancing. Karena Rasulullah itu dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Sampai setiap Rasulullah menyembelih kurban, ponakane Khadijah diteri, aja ngasih keliwatan. Pak Dene diteri, kakake diteri, adike diteri. Sampai Siti Aisyah
Kalau dilihat zahir cemburu beliau. Tapi di luar dari itu nanti ada hikmah besar. Apa? Siti Aisyah kelihatannya cemburu tapi tidak. Apalagi benci, sama sekali tidak. Karena Siti Aisyah derajatnya di atas wali yang paling kutub. Tidak mungkin ada orang di atas wali kutub punya kebencian pada orang lain. Maka sekilas orang melihat Siti Aisyah seolah-olah cemburu, tidak. Siti Aisyah matur pada Rasulullah, ya Rasul, dikit-dikit Khadijah, kok kelihatannya tidak ada perempuan lain selain Khadijah. Sudah diganti sama Allah lebih muda, lebih cantik, lebih ini. Wah, Rasulullah marah. Rasulullah itu kalau marah hanya nampak di dalam wajah, tidak bisa keluar kata-kata yang tidak enak. Apa kata beliau? Fa wallahi ya Aisyah ma abdalani Allahu khairan minha. Aisyah, demi Allah sampai detik ini Allah belum mengasih aku ganti seorang wanita yang lebih hebat daripada Khadijah. Wah, Siti Aisyah mulai tersenyum, tapi di dalam hati ini alamat akan terjawab. Rasa penasaran saya, seperti apa sih Khadijah itu sehingga dikit-dikit yang dipanggil nama Khadijah, dikit-dikit nama Khadijah. Kemudian diterangkan Rasulullah, fa wallahi, belum pernah Allah memberi ganti kepada aku seorang istri yang melebihi Khadijah. Ketika aku dimusuhi seluruh orang Mekah, beliau yang pertama kali menemani saya. Belum jadi istrinya. Ketika semua orang Mekah membohongkan omonganku, beliau orang yang pertama kali iman kepada. Ketika semua orang Mekah memusuhi aku, beliau yang paling menyayangi aku. Ketika semua orang Mekah berusaha untuk membunuh aku, beliau yang pertama kali orang melindungi aku, walaupun perempuan. Tapi setiap Siti Khadijah tampil, tidak ada orang berani mencaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika aku butuh untuk perjuangan, maka semua harta beliau diserahkan untuk perjuanganku. Sampai diterangkan habis harta Siti Khadijah dibuat perjuangan Kanjeng Nabi. Mungkin ada yang gremeng, paling 10 juta Pak. Ketahuilah berapa kekayaan Siti Khadijah. 2/3 dari kekayaan yang ada di negara Makkah adalah milik Khadijah. 2/3. Bisa kita bayangkan, kalau seandainya saat itu penduduk berjumlah sekecamatan Winong, 2/3 dari kecamatan Winong kira-kira berapa ratus miliar? Baru kecamatan loh itu. Itu kepedulian baginda Sayyidah Khadijah al-Kubra. Beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat suka dan duka, di saat senang dan susah, di saat kaya dan miskin. Itu beliau selalu tampil di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah tidak pernah mampu melupakan beliau baginda Sayyidah Khadijah al-Kubra. Adik-adik khususnya yang perempuan, hadiahlah Fatihah selalu kepada Siti Khadijah, agar kalian semua dikasih
apa ya, hati sebagaimana yang diberikan pada Sayyidah Khadijah. Saya sebelum dapat istri itu kalau Fatihah ke Siti Khadijah, aneh saya itu. Keinginan saya mudah-mudahan istri saya seperti Khadijah. Lu kok betul? Tidak mau ditinggal Rabi lagi seperti Siti Khadijah. Wah, Fatihahku kurang pas aku. Tapi luar biasa, tidak pernah punya rasa lelah, tidak pernah mengeluh sama sekali. Ya, teman saya itu tak ajak merawat anak saya 12, yang nomor 13 dan 14 miskram. Tidak pernah mengeluh. Awaruyah itu 25 tahun. Bisa dibayangkan sama ibu-ibu. Itu karena rajinnya Fatihah pada Sayyidah Khadijah. Ada sebuah kisah yang jarang diungkap. Ketika Sayyidah Khadijah sudah mulai usia sepuh, beliau matur sama baginda Nabi, ya Rasul, kalau uang saya habis itu tak apa. Seandainya satu saat baginda Nabi berjuang dan harus menyeberangi laut, kemudian sudah tidak ada perahu, tidak ada kayu yang bisa dirangkai, silahkan Rasulullah gali mayat saya, satukan tulang-tulang saya, rangkai jadikan getek, buatlah untuk menyeberangi lautan. Itu Sayyidah Khadijah. Jadi sampai beliau sampai seperti itu terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kasih sayang beliau yang sangat tinggi, beliau tidak mau untuk nikah lagi selama Sayyidah Khadijah masih yuswa. Beliau baru nikah lagi setelah Sayyidah Khadijah wafat. Itu pun semua dari istri beliau yang 10 selain Siti Khadijah yang punya anak hanya satu, yaitu Maria Kibtiyah dari Mesir. Karena yang bisa punya anak setelah Siti Khadijah hanya satu, yaitu yang punya anak namanya Sayyid Qasim. Atahu Ibrahim Sayyid Ibrahim kok Sayyid Qasim. Atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariatul Kibtiyah. Adik-adik semua yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan jadi anak yang solih-solihah. Kenapa ulama sangat menghormati priyantun jumlahnya 5? Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Wa ibnahuma itu Sayyid Hasan Husain, lalu wa Fatimah. Dan Allah membuat hikmah yang luar biasa. Istri beliau setiap yang punya anak laki-laki pasti wafat sebelum balik satu. Kemudian dari anak perempuan yang 4 yang meneruskan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah. Perpaduan antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali ini yang menyebabkan Allah memberi rahmat besar, kelanggengan nasab baginda Nabi yang sebetulnya menurut kebiasaan orang Arab sudah putus karena dari perempuan. Tapi Allah menjadikan istimewa. Keistimewaan besar yang diberikan oleh Allah kepada priyantun 5 li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah.
Saya punya senjata ampuh 5 ini yang siap memadamkan semua api-api musibah. Siapa beliau 5? Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wal Murtadha Sayyidina Ali Al-Murtadha wabnahuma, putra kedua putra dari Sayyidina Ali, Sayyid Hasan Husain, wa Fatimah, kemudian Sayyidah Fatimah. 5 ini senjata ampuh 5 ini, orang-orang besar yang semua umat harus tahu dan menghormati, bukan untuk beliau tapi untuk kepentingan kita sendiri-sendiri. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini baru rame-ramenya para habaib dibully. Dibully itu apa sih sebetulnya? Dibully, disakiti. Dibully itu diomongkan sehingga orang lain menjadi benci pada orang itu. Itu namanya dibully. Mbok kamu siapa aku arti. Pertama, tidak bisa meninggalkan Sayyidah Khadijah, maka saya utarakan lebih awal. Karena bagaimanapun Sayyidah Fatimah adalah daging dari Sayyidah Khadijah. Putra Sayyidah Fatimah ini yang dibangga-banggakan oleh Al-Quran, karena sebagai penerus nasab walaupun lewat putri. Bagaimana Allah membanggakan ketika Rasulullah dicaci maki, dibully sama orang Quraisy. Karena setiap Rasulullah punya anak laki-laki pasti wafat sebelum balik. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, semua wafat. Karena apa? Untuk menjagani omongannya orang kafir. Orang kafir itu kalau ingin menyakiti baginda Nabi, ada saja yang mau dibicarakan. Pertama, lihat itu Muhammad, setiap dia punya anak laki-laki pasti mati, maka dia akan putus keturunannya. Kemudian hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah harus mengambil putra-putra beliau sebelum balik? Karena Nabi terakhir adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Nabi, Rasul, putranya tidak jadi Nabi, tidak jadi Rasul, ya masih diomong sama orang kafir. Nabi undi anak Nabi, namanya orang ingin cari jeleknya kok. Sama dengan jeragan, kowe iku jeragan kok anak ngemis, pasti dicaci maki orang banyak, maka dibikin wafat sebelum balik. Tapi kebesaran nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak putus. Walaupun semua putra-putra beliau wafat sebelum balik. Karena apa? Setiap nasab dari perempuan putus kecuali nasab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai diangkat di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Muhammad, tidak usah kau risaukan. Justru orang-orang yang mengatakan kau akan putus keturunanmu, dia yang putus. Betul itu? Yang ngomong kepada Rasulullah Muhammad abtar, dia tidak punya anak. Tapi Rasulullah diganti oleh Allah
walaupun dari putri yaitu Sayyidah Fatimah nasab tidak putus. Masya Allah. 1, 2. Kehebatan Sayyidah Fatimah disabdakan oleh baginda Nabi, ya Fatimah, Fatimah putriku, sammaituki Fatimah litaftomi dzurriyyatiki minan nar. Fatimah, Fatoma itu bahasa Arab, bahasa Jawane nyapeh, menyelamatkan. Fatimah, kamu tak kasih nama Fatimah agar menyapeh semua anak cucumu dari api neraka. Masya Allah, jaminan nih Pak. Dan itu pun disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dari ayat ini Mbah Maimun nate dawuh, sak bedul-bedule Habib gak enek, orang ngira enek Habib sing sedo orang nggawa iman. Iki jaminan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau sampaikan kenapa akhir-akhir ada yang membuli dan diramekan terus, mau padam dikobarkan lagi, mau padam dikobarkan lagi. Orang umat ini mau diarahkan untuk membenci para dzurriyyah Nabi. Tidak usah gumun, tidak usah merasa aneh. Rasulullah masih hidup, orang kafir sudah berani mengatakan abtar. Apalagi ini sudah 1445 tahun. Sudah sekian ribu tahun berjalan. Orang mau memutarbalikkan sejarah untuk mencari, ya memang sulit. Untung ulama masih punya karangan-karangan kitab ya. Penentuan nasab yang paling kuat adalah masyhurnya berita, ya, bukan DNA. DNA itu alat apa pengetahuan? Alat berarti bisa disetel. Nah, kalau alat itu disetel kemudian diprogram dan programnya salah, dengan sendirinya hasilnya menjadi salah. Sampan pernah ndak beli bensin di pom bensin 1 liter hanya 9 desi? Banyak itu. Ini program. Setiap 9 desi nyeklek 1. Padahal harusnya nyeklek 1 adalah 1 liter. Ternyata alat bisa diprogram. Ya. Maka nasab yang kuat itu bil istifadhah, masyhurnya berita. Nuwun sewu. Sekarang mencari orang yang amanat sulit apa mudah? Sulit. Itu pun kalau sampean punya tetangga, kowe anake sapa Kang? Kula putrane Pak Solikin, ibu kula Solika. Sampean terus takon tanggane, napa leres niki tanggane jenengan nggih? Bapake Solikin nggih, ibuke Solika nggih. Rasa DNA. Nun? Nah, istifadatul khobar, masyhure berita niku cukup sebagai penentuan apa? Nasab. Maka kalau ada orang yang dikasih pengetahuan gini tidak percaya, kan banyak orang yang seperti itu. Dikasih cerita tentang Isra Mi'raj Rasulullah sampai pada satu tempat di mana tempat tidak ada makhluk selain Rasulullah yang diizinkan. Terus ana wong muni ngene, kowe roh no? Sampeyan kira-kira piye ling jawabi wong niku?
Kowe roh no? Lah wong Isra Mi'raj diceritani kok jawabe kowe roh. Ya jawab ngene, aku ora roh. Ate kowe nganggo cerita. Apa ora oleh cerita nek ora roh? Ora oleh ra. Oh nek ngono, aku ya ora percaya nek kowe anak manusa. Ngenyek aku ku anak ibu. Kowe roh no? Nggih. Lah kok artine anak ibu, aku sing kandha tanggaku re. Lah ya wong tanggamu kandha ae kowe percaya oleh. Sing kandha Kanjeng Nabi kok ora. Itu berpikir yang sepihak namanya. Ngawur kowe. Nggih, di sini. Kalau akhir-akhir ini ada orang membuli para habaib, mengatakan nasabnya sudah putus, pembohongan kelas berat, nuwun sewu. Lamun kita ndak sempat paham, jangan ikut-ikut. Ya, satu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Apapun satu huruf yang kau keluarkan dari mulut, di situ ada malaikat raqib atid. Satu. Ya. Dua, kalau manusia punya kesadaran bahwa setiap yang diucapkan dihisab, maka orang itu tidak akan pernah berbicara walaupun satu kalimat sebelum tahu tentang kebenaran yang diucapkan, karena setiap ucapan dihisab. Ya. Target besarnya apa? Setiap orang kafir bikin acara, ada target enggak? Ada. Adik-adik dikumpulkan di sini, diajak berjanji, kemudian dikasih tausiah, ada targetnya enggak? Jangankan sekian banyak orang, kita makan dulu ada targetnya. Agar apa? Kenyang kan? Nah, enggak mungkin kita menjalankan sesuatu enggak ada targetnya. Itu namanya orang ngelindur. Ya, nah. Orang kafir pun punya target, dan dia sadar kalau targetnya itu nanti sampainya di neraka, tapi tetap dijalankan. Aneh enggak? Maka saya terkadang merasa apa ya, ketinggalan dengan kekuatan iman orang kafir. Orang kafir itu pasti neraka, tapi semangat usahanya luar biasa. Pengen tahu? Kalau hari Ahad orang Kristen libur enggak? Tidak. Pergi ke gereja enggak? Semua. Bayangkan. Demi neraka saja kerjaan di ini. Demi neraka pekerjaan diliburkan. Loh, yang umat Islam kepengen surga kok Jumat tidak berani prei kerja, ngelembur sampai setengah 12 baru pulang. Bayangkan kalau ditanya kepingin surga. Lah yang kafir kepengen neraka saja akad diperaikan itu kerjanya. Loh, iman kok kuatnya seperti itu. Ya, nah ini terkadang orang-orang kafir itu juga punya keimanan yang kuat, tapi dalam kesesatan. Apa yang mau saya sampaikan? Sebenarnya apa sih target yang mau diraih dengan membuli para habaib, dengan mencaci maki para habaib? Ketahuilah, akhir nanti kepemimpinan secara internasional ada di kendali umat Islam. Kapan itu? Ketika Imam Mahdi rawuh. Jadi Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman ada orang yang punya nama seperti saya, bapaknya juga sama dengan nama bapak saya, dan dia akan membawa keadilan ke seluruh dunia.
ditemani dengan Nabi Isa alaihis, namanya Imam Mahdi Muhammad Al-Hadi Muhammad bin Abdullah, namanya sama ya. Tapi tidak bisa terus ada orang ngaku-ngaku saya Imam Mahdi. Kemarin ada yang ngaku Imam Mahdi, wongnya orang ganteng. Saya melihat wajahnya sudah lepeh, sudah tak lepeh. Imam Mahdi kok rupanya mengkono aku. Cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tiba-tiba di akhir ini mencuat orang membuli para habaib? Target dari orang kafir adalah bagaimana melatih umat untuk membenci para habaib, dan tujuan akhir bagaimana nanti Imam Mahdi datang dan tidak dipercaya. Oh, ternyata mereka jangkauannya sudah sampai ke situ. Jangkauannya itu Masya Allah, coba ke sana sampai Palestina mau dihancurkan karena dikira Allah tidak melihat. Memang nanti tempat dari mahsyar, oro-oro mahsyar itu Palestina. Di dalam kitab tafsir diterangkan kenapa Rasulullah ketika Isra Mi'raj mampir Palestina. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ulama ahli hikmah menerangkan karena diletak Masjidil Aqsa Palestina adalah tengah-tengah bumi, dan nanti letak dikumpulkannya semua makhluk di tanah Palestina, oro-oro mahsyar. Rasulullah meninjau tempat itu dan diinjak oleh kaki beliau yang penuh berkah dengan hikmah dan tujuan agar nanti khusus umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di mahsyar tetap merasakan kesusahan yang luar biasa, tapi tidak sebagaimana umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW, karena tanahnya sudah didahului diinjak oleh kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Ini namanya injakan yang menyisakan berkah. Saya ingat sama Mbah Hisham Kudus. Mbah Hisham Kudus itu beli rumah, itu jinnya luar biasa. Sebelum ditempati beliau, yang punya rumah mati itu mayatnya hilang. Enggak taunya diinggakno di jajis. Tahu jajis ya? Tumpang yang di bawah kenteng itu. Kayu yang terbesar itu kan ada umpaknya di atap. Itu mayatnya diinggakno di situ sama jin. Begitu dimasuki Mbah Hisham, dibuat duduk, sholat, baca Quran, mengajar anak-anak, dengan sendirinya pergi sendiri-sendiri jin itu. Ya panas tidak kuat karena ada bacaan Quran yang terus rutin. Akhirnya menjadi rumah yang tenang, tentram, ayem. Tidak ubah ketika Rasulullah, tidak ubahnya sebagaimana Rasulullah menginjak tanah mahsyar dengan tujuan supaya umatnya nanti tidak mendapatkan kesusahan sebagaimana yang didapatkan umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dibaca oleh orang Yahudi. Dikiranya Palestina direbut, dihancurkan, biar tidak jadi ada orang-orang mahsyar. Loh, cita-cita kok seperti itu loh. Saya itu kagum semangatnya orang Yahudi itu. Tapi pasti kalah, pasti kalah. Menurut yang di TikTok itu, Sayyid siapa itu yang sudah sepuh, hancurnya Yahudi di 27. Ini baru berapa? 23. Awal 24, jadi masih 24, 25, 26, 27. Senin baik.
Jadi 4 tahun lagi. Dan itu sudah selalu Allah menampakkan keistimewaan dan keanehan-keanehan yang ada dari peristiwa Palestina. Semua yang saya muliakan, saya hormati, untuk ke arah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan umat ini terhadap anak cucu beliau. Jangan sampai kita punya anggapan setelah kita menghormati beliau berarti kita punya jasa besar pada beliau, para cucu-cucu Nabi. Keliru. Pola pikir yang seperti itu keliru. Rasulullah memohon umatnya untuk menghormati anak cucunya bukan untuk anak cucu beliau, tapi untuk umat ini agar tidak tertinggal dengan keberkahan dan tidak mendapat musibah besar ketika kita berani membenci pada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Ali. Ada keistimewaan bersatu dalam nikahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Allah membuat Sayyidina Ali lelaki yang sangat cerdas. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ketahuilah, kebutuhan biologis seorang lelaki mengikuti kecerdasannya. Mengikuti kecerdasan. Maka orang yang cerdas bisa kamu lihat anaknya. Ya, jadi kekuatan biologisnya mengikuti kecerdasan. Sampai Sayyidina Ali nate matur, ya Rasulullah, ana rajulun madzak. Dan ini tidak merupakan tabu yang harus ditutupi. Sayyidina Ali matur kepada maratuwa, nun sewu kanjeng Nabi, kula niku sedikit-sedikit medal madhi. Madhi tahu ya? Madhi bukan sperma, madhi bukan kencing, madhi bukan wadi. Madhi ada sendiri, cairan bening yang keluar ketika selesai syahwat tegang kemudian menurun, namanya madhi. Sayyidina Ali matur sendiri ke Rasulullah, ana rajulun madza ya Rasulullah, kula sering medal madhi niku carane seperti iku suci karena itu najis. Kita bisa bayangkan kekuatan biologis beliau, dijodohkan oleh Allah dengan Siti Fatimah yang punya gelar Al-Batul. Ini walaupun masih anak-anak ya, mudah-mudahan tidak begitu mendengarkan, tapi penting. Ada apa di balik itu semua? Yang satu biologisnya kuat, yang satu batul. Tahu batul ya? Batul itu artinya perempuan yang tidak punya rasa suka terhadap lelaki. Bayangkan, duwe bojo yang punya sifat seperti itu. Wih, ini musibah besar. Tapi Allah istimewa. Allah ala kulli syai'in. Bahkan Sayyidah Fatimah tidak pernah menstruasi. Menurut akal, ilmu medis, tidak bisa punya anak wanita yang tidak men. Karena apa? Pembuahan dari sperma pada indung telur itu langsung dirumat di dalam darah head. Coro pitik diinkremno di dalam darah head setelah pembuahan terjadi itu. Jadi yang dikonsumsi darah headnya ibu. Beliau tidak pernah head, Siti Fatimah. Jadi memang betul-betul sangat luar biasa. Ini di luar teori sama sekali. Maka tidak usah aneh kalau cucu-cucu beliau ini orang-orang yang pilihan betul. Bagaimana? Tidak pernah ketok.
bersih selamanya. Tapi punya anak, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Muhsin. Saya hafalnya 3 tok. Kalau tidak salah 5. Lah, perpaduan dari yang satu juga tirakat, yang satu juga tirakat, maka ada nasab yang luar biasa dijamin. Wa yutahhirukum tathira. Itu dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Fatimah tak dahulukan karena sebetulnya memang harus didahulukan. Cuma karena nazam, Hasan Husain diletakkan di tengah, Fatimah di belakang. Ben podo tane. Li khamsatun tudfi biha harul wabail Hatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Di sini Sayyidah Fatimah sudah punya keistimewaan yang luar biasa. Maka keberadaan beliau dan semua anak cucunya, beliau tidak kepingin dihormati karena tanpa dihormati beliau semua sudah mulia. Beliau tidak takut dicaci maki karena dicaci maki tidak mengurangi kemuliaan beliau. Kalau Rasulullah intan yang besar, ketika intan itu pecah, maka pecahannya pun tetap intan. Apa tadi yang dibaca? Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Yakut tahu ya? Intan. Intan. Jadi semua cucu-cucu baginda Nabi adalah pecahan dari intan yang besar menjadi serpihan-serpihan kecil, tetap intan. Yang namanya intan dicaci maki manusia sedunia masih tetap mahal apa jadi murah? Tetap mahal. Yang namanya intan tidak usah dipuji pun harganya juga mahal. Itulah ibarat beliau-beliau sebagai cucu-cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir wabnahuma Sayyid Hasan. Masya Allah. Sampean melihat Palestina ngeri enggak? Ngeri enggak? Ngeri. Tidak bisa menerima di akal. Anak tanpa dosa, orang tua yang sudah uzur, insya Allah juga dosanya sudah habis, harus dibantai seperti itu. Itu tidak ada 1%-nya dari peristiwa pembantaian Karbala. Cucu-cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pikir Pak, sejenak saja. Baru berapa tahun dari wafat Rasulullah, sudah ada orang sejahat itu. Dan itu adalah cerita yang harus berjalan. Ketika Allah sudah membuat cerita yang harus berjalan, sementara kita tidak mampu berbuat apa-apa. Coba di Palestina ini mau berbuat apa kita? Mau ngirim uang 1 triliun kurang, 100 triliun kurang. Terus bagaimana cara mensikapi? Ketika peristiwa Karbala, siapa mau membela seperti apa coba? Semua jadi liar. Yang menjadi permasalahan hati kita di mana, itu nanti yang akan dinilai oleh Allah. Jadi ketika pembantaian Karbala, yang menangi di saat itu, menemui peristiwa itu, hatinya di mana? Posisi hatinya orang saat itu. Kita menoleh sejarah dibakarnya Nabi Ibrahim alaihi salam.
Coba di saat itu bagaimana umat Nabi Ibrahim mau bersikap? Mau membela? Tidak bisa. 0% tidak punya usaha apa-apa. Tapi masih ada yang dinilai oleh Allah. Di mana hati orang itu di saat itu? Sampai Allah membuat cerita yang sangat amat minim tapi punya nilai. Ada dua hewan. Yang satu namanya cicak, yang satu namanya burung pipit, burung emprit. Di saat pembakaran Nabi Ibrahim, cicak ikut nyebuli. Saya mau tanya, ketika cicak ini itu jaraknya berapa? Dua. Padahal jarak yang dibakar Nabi Ibrahim tidak berani mendekat saking besarnya sekian kilometer. Loh, cecak ini ikut nyebul kelompok Namrud dan dia harus menerima akibatnya. Maka Rasulullah sabda, kalau kamu menemui cicak, bunuh. Dan ketika kau bunuh dengan yang semangat, saking seri kurang ajar gue. Tidak boleh cecek ke alon-alon, banting ya sing tua menanan. Yang burung pipit nyelup di air, kemudian terbang, dikipat-kipat no banyune. Kira-kira tekan di banyune, tidak sampai ke bawah. Dia harus naik setinggi mungkin 2000 meter baru bisa kipat-kipat. Kalau tidak kobong dia. Burung emprit. Maksud apa? Kita bisa bayangkan Namrud menginstruksikan seluruh rakyatnya tiap hari setor kayu bakar. Dalam waktu 1 bulan, setelah terkumpul berapa juta kubik, dibakar dalam waktu 7 hari 7 malam. Lah kok dikepiuri manuk emprit. Allah tidak melihat usaha, Allah tidak melihat hasil, tapi Allah menilai usaha. Allah tidak melihat hasilnya apa, alim musafah, anak sekian sekarang bisa baca apa, Allah tidak lihat. Yang dinilai jam 7 harus sudah bangun dan nyetir sendiri ke Winong. Dan itu tiap hari Pak. Kalau saya tidak kuat. Saya jam 3 itu baru awal bangun, kemudian sholat hajat, mengajukan permohonan sama Allah, proposal ini ya. Saya proposal pokoknya yang penting saya ikutkan. Yang belum berani proposal nikah lagi. Belum berani saya. Itu jam 3 harus saya masih dalam menata proposal, dan beliau harus sudah nyetir sendiri dari Jepara sampai sini. Itu yang dinilai sama Allah, bukan anak sini sekarang bisa apa, enggak. Itu nanti bonus dari Allah. Kesungguhan yang kita curahkan, maka Allah bikin bonus. Ini anak menjadi pinter. Nah, ini bonusnya. Semua yang saya hormati, alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberi pencerahan, setidak-tidaknya ada gambaran-gambaran kenapa akhir-akhir Allah membuat peristiwa seperti ini. Semua ini adalah untuk percontohan bagi yang mau membaca dan mengangan-angan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Iqra itu punya nilai yang sangat penting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan
ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma bi jahi nabiyyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar wa ulama'ika wa awliyaikal abrur. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dhurran illa hadaita wa la faqiran illa agnaita wa la du'ifan illa quwaita wa la dalilan illa ajazta wa la maridan illa syafaita wa la sahiba hajatin min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa yassarta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya.